Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Safik, NIM 2019 53041 akan mempresentasikan materi sistem manajemen basis data. Yang pertama, materi 4, database management, konsep entitas. Yang kedua, terminologi, entity, atribut, data, value, nilai, isi data, record atau table, file. Yang ketiga, entity orang tepat, kejadian atau konsep informasi direkam. Contoh entity pada rumah sakit, pasien, dokter, obat, kamar. Entity pada universitas, mahasiswa, dosen, mata kuliah, buku. Atribut. Setiap entity mempunyai atribut. Atribut sebuah untuk mewakili suatu entity. Contoh, seorang siswa dapat dilihat dari atributnya, misalnya nama, nomor siswa, alamat, nama orang tua, hobi. Atribut atau data elemen, data file, data item. Ini gambarnya bisa dilihat, NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, IPK, keterangan gambar. Data value, nilai isi data. Data value, data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Contoh, atribut mahasiswa menunjukkan tempat di mana informasi nama mahasiswa disimpan. Data value adalah Adi, Arif, Budi merupakan isi data dari atribut nama mahasiswa tersebut. Ini contoh dari materi di atas. Record atau tuple. Record atau tuple kumpulan adalah record atau tuple kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Yang kedua, satu record mewakili satu data atau informasi tentang sesuai dari sebuah objek, misalnya NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, atau IPK. Satu record terdiri dari file-file yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa file tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam atau satu record. Ini contohnya, bisa dilihat. Yang selanjutnya adalah file. File adalah kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda-beda data value-nya. Yang kedua, dalam satu file terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang seragam. Database Management System (DBMS) yang disingkat. Database adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan instansi dalam batasan tertentu. Set program pengelola. Satu paket yang dibuat agar memudahkan mengefisienkan pemasukan atau perekaman informasi yang pengambilan atau pembacaan informasi ke dalam database. Ini contohnya. Kemudian database digunakan untuk mengatasi masalah redundasi data atau penggandaan, inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, multiple user atau banyak pemakai, masalah keamanan atau security. Redundansi data atau penggandaan, jika file program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data mengalami penggandaan pada file-file yang berbeda. Contoh, alamat dan nomor telepon. Inkonsistensi data, penyimpanan data yang sama berulang-ulang beberapa file dapat mengakibatkan juga inkonsistensi atau dalam kurung tidak konsisten. Contoh, alamat dan nomor telepon, maka seharusnya ketiga file yang memuat data tersebut harus diubah atau diupdate. Kesulitan pengaksesan data. Pada suatu saat dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kode pos 5700
11. Syarat 3. Padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk mengeluarkan data tersebut, maka kesulitan tersebut timbul. Multiple user, banyak pemakai. Salah satu alasan mengapa database dibangun karena nantinya data tersebut digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda. Yang kedua, dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem dan mendapat responsi waktu yang cepat. Masalah keamanan atau security. Tidak setiap pemakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data. Misalkan, data mengenai gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalia. Yang kedua, keamanan ini dapat diatur lewat program aplikasi yang dibuat oleh pemrograman dengan menggunakan password atau user level. Masalah integrasi atau dalam kurung kesatuan. Database berisi file-file yang saling berkaitan. Masalah utama adalah bagaimana kaitan antara file tersebut terjadi. Meskipun kita mengetahui bahwa file A berkaitan dengan file B, namun secara teknis maka ada file kunci yang mengaitkan kedua file tersebut. Masalah data independence atau dalam kurung kebebasan. Bagaimana kita mampu menciptakan di mana antara program aplikasi dan database pada keadaan terpisah, sehingga perintah-perintah dalam paket DBMS bebas terhadap database. Namun, perlu pula dipikirkan bagaimana bila ada syarat terhadap database yang ada. Misal, syarat pengambilan uang tabungan bank adalah harus disisihkan paling minimal 25.000. Syarat ini tentu dimasukkan dalam database yang dibangun saja. Namun, bagaimana bila suatu ketika syarat itu telah bergeser dari 25.000 menjadi 50? Di sini program aplikasi dan database yang telah dibangun haruslah diubah dan ini menunjukkan ketidakbebasan program dibuat terhadap database. Abstraksi data. Abstraksi data adalah sistem yang sesungguhnya tentang teknis bagaimana data disimpan dan dipelihara seakan-akan disembunyikan kerumitannya dan kemudian diungkapkan dalam bahasa dan gambar yang mudah dimengerti orang awam. Ini contoh gambar dari abstraksi data, bisa dilihat. Ini paket bahasa gambarnya. Yang ini data manipulation language (DML), bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk akses atau manipulasi data yang telah diorganisasikan sebelum di dalam database. Dengan DML berarti akan mengambil informasi yang tersimpan di database, menyisipkan informasi baru ke database, atau menghapus informasi dari database. Secara dasar, ada dua tipe DML, prosedural, non-prosedural. Query adalah pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi, merupakan bagian DML yang untuk pengambilan informasi disebut query length. Contoh query length, select from nama tabel, insert into nama tabel value nilai, update nama tabel, set nilai baru, where kondisi, delete nama tabel, where kondisi. Data definition length, DDL, adalah bahasa khusus untuk mendefinisikan pola atau scheme database. Satu set perintah dalam DDL yang menspesifikasikan suatu terapan yang rinci dari pola database yang biasanya tersembunyi dari user atau pemakai. 3. Perintah dalam DDL atau create, modify report, atau modify struktur. Pengguna database ada 3, database manager, database administrator atau disebut administrasi. Yang ketiga, database user atau database pemakai. Database manager yang suatu modal program yang menyajikan interface atau penyimpanan data low level dalam database dengan satu aplikasi program dan query yang diajukan ke sistem. Yang kedua, database administrator
atau administrasi, orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrolan terhadap seluruh sistem, baik data maupun program yang mengakses data. Ini database user, contohnya dari gambar. Pemakai database atau database user, program aplikasi PA yang disingkat, 2 casual user, yang ketiga naive user, yang keempat spesialisasi user. Programmer aplikasi, profesional komputer yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C, COBOL, dan lainnya. Program-program yang dibuat disebut sebagai program aplikasi, misalnya perbankan, administrasi, akuntansi, dan lain-lain. Casual user, pemakai yang telah berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tetapi memakai bahasa query. Setiap query akan mengajukan ke query processor yang mengambil dari perintah DML. Naive user, pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tinggal menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Spesialis user, pemakai khusus yang menuliskan aplikasi database tidak dalam kerangka data processing yang tradisional. Terima kasih.